Nama Budur tidak lepas dengan nama Ki Brajanata. Ki Brajanata hidupnya ada di zaman Prabu Siliwangi. Ki Brajanata tidak pernah hidup menetap. Beliau senang hidup mengembara sesuka hatinya. Sebenarnya banyak kerajaan yang meminta Ki Brajanata untuk menetap di kerajaannya, untuk mengajarkan ilmu kanuragan, atau untuk menjadi penasehat raja. Sebab Ki Brajanata dikenal sakti mandraguna. Badannya besar, tinggi kekar, dan ganteng. Rambutnya lurus hitam panjang, kulitnya sawo matang, dan sifatnya yang bijaksana di seluruh persoalan, dan sifatnya senang guyon. Ki Brajanata ada yang menawarkan pangkat, jabatan, dan lain-lain. Beliau cuma membalasnya dengan tersenyum dan mengucap terima kasih, kemudian pergi. Begitulah sikap kepribadian Ki Brajanata. Ki Brajanata setiap harinya mengembara mencari pengalaman dan pengetahuan sambil membantu kalau ada rakyat yang tertindas. Sampai datang di masa Syekh Syarif Hidayatullah, yaitu cucunya Prabu Siliwangi. Ki Brajanata mulai menetap di salah satu hutan yang beliau sebut dengan nama Sura. Sebab waktu pertama menetap di hutan tersebut ada di bulan 1, yaitu bulan 1 Jawa, namanya Sura, atau nama bulan Islam yaitu Asyura. Makanya tempat tinggalnya disebut Sura. Ki Brajanata membuat gubuk di tepi sumur yang ada kayu malangnya. Sumur itu di zaman dahulu sebagai tempat mandi dan keperluannya para bidadari yang turun dari khayangan. Cuma sekarang sumur itu disebut sumur kayu walang. Di suatu hari, Ki Brajanata bepergian. Ki Brajanata datang di salah satu langgar atau tajuk atau juga disebut musola. Sedangkan arti tajuk yaitu tempat yang kudu dijujuk dalam bahasa Jawa. Musola yaitu tempat sholat dalam bahasa Arab. Cuma Ki Brajanata tidak mau masuk. Inginnya hanya cari pengertian dari luar saja. Dari jauh Ki Brajanata mendengarkan Syekh Syarif Hidayatullah lagi memberikan ceramah atau nasihat kepada rakyat Cirebon, membahas masalah syahadat dan sholawat. Di dalam langgar tiba-tiba Syekh Syarif Hidayatullah mengucap salam. Assalamualaikum. Ki, jangan ngaji kuping saja, silakan masuk. Kemudian rakyat Cirebon yang berada di dalam langgar sontak sangat kaget dan heran. Tiba-tiba Syekh Syarif Hidayatullah mengucap salam dan bicara begitu untuk seseorang. Mengucap salam dan bicara sama siapa? Pikir mereka. Salah satu rakyat Cirebon bertanya kepada Syekh Syarif Hidayatullah, Kanjeng Sunan mengucap salam dan berbicara dengan siapa? Sedangkan yang ngaji sudah ada di dalam semua. Kemudian Syekh Syarif Hidayatullah menjawab, di luar ada sema atau tamu. Syekh Syarif Hidayatullah memang insan yang weruh ing sejerone winara. Ketika Syekh Syarif berdiri dan mendekati Ki Brajanata, Ki Brajanata tersenyum dan malah cepat-cepat lari. Kemudian Syekh Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Syekh Sunan Gunung Jati ikut tersenyum melihat tingkah laku Ki Brajanata. Syekh Syarif Hidayatullah dengan Ki Brajanata sama-sama mengerti
Jadi tidak ada yang sakit hati. Rakyat Cirebon bertanya kepada Syekh Syarif Hidayatullah, "Kanjeng, sinten sejatine aki-aki gagah wau?" Dalam bahasa Jawa, yang artinya siapakah sejatinya laki-laki yang gagah perkasa tersebut. Kemudian Syekh Syarif Hidayatullah menjawab, "Sejatine aki-aki gagah niku insan budur," yang artinya lebih linui, atau dalam bahasa Arabnya purnama yang menyinari. Mulai saat itu, wong Cirebon kalau menyebut tempatnya Ki Brajanata dengan sebutan budur. Situs Keramat Kayu Walang termasuk hasil peninggalan seorang pengembara yang bernama Ki Brajanata yang lama menetap di Budur. Warga Budur menyebutnya Kayu Walang dikarenakan adanya kayu ukir alami yang memalang tepat di tengah sumur tersebut. Jenis kayu yang tidak diketahui tersebut memiliki corak 9 motif. Usia kayu tersebut sudah ratusan tahun lamanya. Nama asli dari kayu walang adalah kayu malang, dan seiring berjalannya waktu, warga setempat menyebutnya dengan sebutan Keramat Buyut Kayu Walang.
alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi Hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Begini. Nah, aplikasinya itu tetap yaitu terjun nanti di masyarakat. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Desa Budur dan bersama juga perangkat desa yang sudah